Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Kediri pada saat ini akan mendemonstrasikan modul 2.3 supervisi akademik. Sebagai pengamat, coach dan coachee bersama saya Agus Syakir dari SMA Negeri 8 Kediri. Bersama saya Muhammad Saiful Muharram dari SMKN 1 Kota Kediri. Bersama saya Dwi Prastia, SDN-nya Dirjo 2 Kota Kediri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah Agus baik-baik. Alhamdulillah. Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, walaupun agak flu tapi tetap sehat. Semoga kita setiap hari dalam keadaan sehat walafiat. Pak Saiful, apakah Pak Saiful akan melaksanakan coaching? Betul Pak, saya akan melaksanakan coaching untuk besok Pak. Oh, bukan hari ini ya? Bukan Pak, besok. Ya. Baik, mohon izin sebelum Pak Saiful melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Baik Pak, siap. Yaitu apakah dalam praktek coaching Pak Saiful besok Ya. sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Selanjutnya, dalam praktek coaching besok apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, siap. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching? Baik, tentunya Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai coach nantinya, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Tentu dari ketiganya pasti ada hal yang perlu saya juga lebih fokus, lebih spesifik, saya perhatian penuh pada hal itu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, karena ya? ini menantang Pak. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Saiful, ketercapaian apa yang ingin Pak Saiful kembangkan dalam praktek coaching? Baik, tentu Pak, sebagai coach saya memiliki ketercapaian apa yang nanti saya akan tuju, yaitu supaya coachee nanti dapat menemukan solusi ya. Iya, Oke. dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah Pak. Yang penting solusi dan langkah-langkah dalam membicarakan permasalahannya si coachee, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Saiful. Sampai ketemu besok. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Pak Dwi. Ribet Pak Dwi. Saya mau alhamdulillah. Saya mau menanyakan beberapa hal tentang masalah saya, Pak. Apa Bapak ada waktu? Ada Pak Dwi, silakan. Saya sangat welcome dengan Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Begini Pak, sebelumnya saya mohon maaf. Ya, Saya mau menanyakan beberapa hal terkait proses pembelajaran di kelas. Ada saya cuma masalah tentang dua siswa saya yang dia menginginkan karena dia merasa salah jurusan, dia merasa beda dengan apa yang dia alami. Menurut Bapak, apabila berkenan membantu memecahkan masalah atau mencarikan solusi?
Iya tentunya Bapak dengan senang hati Pak sebagai rekan sejawat sudah menjadi tugas dari saya untuk saling membantu dan bekerja sama. Siswa saya itu sampai kakak dulu namanya James dan Pak. Dia memiliki minat lain dalam belajar. Selain belajar teknik komputer dan jaringan, mereka berdua suka belajar desain kelas. Ya. Padahal produktif teknik komputer dan jaringan tidak mengajarkan materi tersebut. Sedangkan sebagai pendidik, kita perlu menjadi ahli untuk kebutuhan belajar. Iya Bapak, saya juga merasakan apa yang Pak Dwi rasakan. Namun yakinlah Pak Dwi, semua masalah pasti ada solusinya. Jadi Pak Dwi ada kendala ya bagi siswa tadi yang memiliki minat belajar lain. Apakah Pak Dwi dengan adanya siswa yang memiliki minat belajar lain tadi ya yang Pak Dwi tidak bisa membantu padahal mereka membutuhkan nilai mapel produktif, itu ya tadi maksudnya Pak ya. Betul Pak Sumpo. Jadi untuk mewadahi kebutuhan belajar murid bagi siswa yang memiliki minat belajar lain yang saya tidak bisa bantu, padahal mereka membutuhkan nilai mapel produktif. Apa ya yang kira-kira perlu saya lakukan? Menurut Pak Dwi, dengan mereka berdua memiliki minat belajar lain seperti pembelajaran lain tadi ya, yaitu mapel desain sama apa tadi, itu apakah proses pembelajaran tidak berjalan? Bukan begitu maksud saya Pak. Proses pembelajaran tetap berjalan, namun siswa yang memiliki minat lain jadi tidak terwadahi apa yang dia miliki. Iya. Ini Pak, nah bagaimana supaya siswa tersebut ya kebutuhan belajarnya bisa terwadahi Pak? Kalau menurut Pak Dwi tadi kan minatnya tidak jadi terwadahi. Nah, kalau menurut Pak Dwi supaya mereka berdua terwadahi itu bagaimana Pak? Menurut saya mereka harusnya belajar secara mandiri Pak, mungkin dengan di luar ikut tambahan atau bagaimana. Jadi intinya dia belajar mandiri Pak. Baik, jadi jika mereka belajar mandiri menurut Pak Dwi ya tentu baik sekali Pak. Namun apakah optimal ya seperti itu, apakah optimal Pak belajar? Menurut saya tergantung dari siswa. Kalau eksplorasinya bagus tentu optimal, namun membutuhkan waktu yang lebih banyak. Sedangkan dia juga perlu mengejar nilai mapel produktif yang ada di sekolah Pak. Nah, supaya optimal, itu lebih cepat dan tidak mengganggu pelajaran mapel produktif, itu bagaimana? Jadi Pak Bibi tetap proses pembelajarannya berjalan dan anak yang memiliki minat belajar lain itu terpelajari ya dan itu optimal, itu bagaimana? Sebaiknya anak tersebut diarahkan untuk ikut semacam kursus online atau belajar melalui instruktur JBLK ya, apa seperti itu ya? Wah, ide bagus itu Pak Dwi. Kemudian supaya belajar produktifnya itu juga tidak ketinggalan bagaimana Pak? Mereka dua-duanya bisa berjalan beriringan seperti itu. Menurut saya akan memilih satu materi sebagai batas minimal untuk mendapatkan nilai KKM. Ya, Pak, benar itu Pak. Supaya setidaknya mereka mendapatkan nilai 7 ya Pak, KKM itu Pak ya. Iya. Kemudian ada cara lain tidak Pak? Selain pemilihan materi tertentu saja Pak? Tentu ada Pak, jika pemilihan materi tidak jalan, mungkin saya akan melakukan pendampingan lebih intens. Jadi saya memberikan waktu khusus kepada mereka. Wah, mantap itu Pak. Jadi selain Pak Dwi itu mengarahkan pada kursus, Pak Dwi juga melakukan pendampingan secara intens. Jadi berduanya bisa berjalan beriringan begitu ya maksudnya Pak Dwi ya. Kemudian siswa akan semakin giat tentunya dengan cara tersebut. Ya iya Pak, karena kita semua mengerti bahwa penting untuk memperhatikan kebutuhan belajar murid Pak ya. Iya Pak, betul. Jadi apakah masih ada Pak
yang belum Pak Dwi mendapat pencerahan, ada tidak Pak? Alhamdulillah Pak, sudah terpecahkan Pak. Tentu anak dari Bapak yang membuat saya menjadi lebih yakin menjalankan solusi tadi Pak, untuk dua siswa saya mendapatkan solusi Pak. Bisa aja Pak Dwi, saya juga masih belajar Pak, kita Ya. sama-sama apa ya, sesama rekan saya juga masih belajar Pak. Ya minimalnya apa yang saya lakukan merupakan hasil diskusi dan kolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Ya Pak. Lalu kapan nih Pak Dwi akan melaksanakannya? Iya Pak, rencana dalam minggu ini sudah ada saya lakukan supaya penanganannya lebih awal lebih baik, mumpung masih awal semester, sehingga jauh-jauh lagi sudah ada pengarahan pada siswa tersebut. Namun saya perlu sikap keterbukaan kepada saya Pak untuk jujur open mind supaya maksimal dalam melaksanakan pengarahan intensi tadi Pak. Saya sangat setuju Pak dengan rencana yang disampaikan Pak Dwi. Tentu supaya mereka bisa terbuka, ya Pak Dwi jadikan mereka berdua merasa diterima dalam proses pengarahan. Jadi bangunlah sebuah chemistry Pak, semacam kayak rasa diterima kekeluargaan seperti itu. Alhamdulillah Bapak, saya sudah membantu itu, sudah membangun intensif dengan mereka secara keluargaan, secara intensif, sehingga saya menjadi lebih lega dengan diskusi hasil hari ini Bapak. Ya baik Pak Dwi. Lalu komitmen apa Pak yang akan dilakukan Pak Dwi? Saya akan memanggil dan mendampingi mereka berdua. Selain itu apa yang diperlukan Pak? Saya membutuhkan bantuan dari rekan Pak, dari Pak Agus ketika mengajar di kelas mereka untuk membantu memberikan motivasi kepada mereka berdua, karena beliau yang menurut saya lebih ahli, lebih yang saya anggap lebih mampu. Ya, sebagai rekan sejawat tentu Pak Agus juga seharusnya juga sangat senang bisa membantu Pak Dwi. Tentunya ya Pak Agus yang menurut jenengan adalah senior ya, untuk memberikan mereka motivasi pada mereka berdua supaya belajar mereka bisa terbaik. Jadi siswa juga ada tindakan dari dua orang ini. Terima kasih Bapak atas solusi dan pencerahannya, sehingga saya bisa memberikan modal kepada dua siswa saya. Terima kasih Pak. Baik Pak Dwi, sama-sama sampai ketemu lagi. Iya, nanti saya akan ceritakan. Assalamualaikum. Mari bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana Pak Dwi terkait dengan coach yang baru saja saya laksanakan bersama Pak Dwi? Apakah Pak Dwi ada istilahnya pandit dari Pak Dwi sebagai sahabat juga Pak? Baik Pak Saiful, sebelumnya mohon izin saya akan menyampaikan beberapa catatan dalam pengamatan saya kepada Pak Saiful yang tadi sudah praktek coaching menjadi berperan sebagai coach. Yang pertama Pak Saiful dalam menyampaikan tujuan dalam coaching tadi, coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik. Terima kasih Pak. Dan ketika menyampaikan keterbukaan ya, untuk bersama-sama mencari solusi. Jadi di dalam tujuan benar-benar saya mengambil ada unsur keterbukaan dan kerjasama. Berikutnya yang kedua, verifikasi. Kasih ya. Catatan saya ya, dalam memberikan pertanyaan ya, coach dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk coaching sehingga bisa memunculkan alternatif solusi dari permasalahannya. Dan juga
Gaya bahasanya Pak Saiful luar biasa, sangat enak didengar. Dan tentunya Pak Saiful dipastikan sudah akan nyaman di telinga kuncinya. Jadi yang diajak bicara Pak Saiful tadi nyaman sekali saya amati. Tadi kan dengan Pak Dwi ya, Pak Dwi ya, sangat nyaman sekali. Selanjutnya yang ketiga, dalam rencana aksi saya mengamati bahwa umpan Bali yang disampaikan Pak Saiful sebagai coach, cara menyampaikannya dengan positif, hal-hal yang positif dan memberikan beberapa apresiasi. Jadi beberapa bahasan solusi yang disampaikan oleh coach dan coach. Selanjutnya yang terakhir Pak Saiful, dalam tanggung jawab saya mengamati bahwa Pak Saiful sebagai coach tanggung jawabnya luar biasa. Itu coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik, dan coaching ini lah komitmen, coachingnya berkomitmen yang disampaikan oleh coach. Jadi menurut saya itu beberapa catatan dari saya. Secara umum bagus. Terima kasih Mas. Bagus. Siap. Terima kasih. Perlu dipertahankan. Siap.